Hai Sobat Konstruksi, ketemu lagi dengan saya Denny Sobat Konstruksi. Hari ini kita akan membahas aplikasi Moblo dalam dunia desain furniture. Moblo ini bisa menghasilkan gambar 2 dimensi, 3 dimensi, dan augmented reality. Sangat berguna sekali aplikasi ini sehingga teman-teman perlu mengetahuinya. Cara mengunduh aplikasi ini, teman-teman bisa download di Play Store, nanti tuliskan aplikasi Moblo, nanti petunjuk penginstalannya ada tertera pada Play Store. Ikuti saja instruksi yang ada, nanti sampai bisa dibuka aplikasinya. Nah, untuk lebih mengenal aplikasi Moblo ini, mari kita belajar bagaimana cara menggambar di aplikasi Moblo. Kita simak cara menggambar kotak P3K di aplikasi Moblo. Kita klik saja, kita tunggu sebentar. Oke, ini tampilan awal ketika kita akan membuat gambar pada aplikasi Moblo ya. Jadi aplikasi Moblo ini di halaman awalnya dia ada sejenis template ya yang sudah dibuat oleh penyedia aplikasi Moblo. Ada Nexten, Woodtoy, dan Dex. Dan di pilihan yang ini dia ada pengaturan bahasa English dan Prancis, dan temanya Anda bisa rubah mau dark, mau white, sesuai dengan selera Anda ya. Kemudian untuk pertama kali kita cukup masuk ke yang, maaf, saya back lagi ke home ya. Tadi menu home, ketika kita ingin kembali ke awal ya kita langsung saja ke let's begin ya. Di sini mulai kita merencanakan furniture apa yang akan kita buat. Kita ketik judul furniturnya, yaitu saya akan membuat kotak P3K. Oke. Kemudian unit selectionnya ada milimeter, centimeter, inch, foot. Saya pilih yang milimeter saja karena saya butuh lebih detail dalam perencanaan. Berkaitannya dengan apa? Karena multiplex kebanyakan ketebalan multiplex itu menggunakan milimeter. Ketika sudah diatur, sobat konstruksi bisa masuk ke menu selanjutnya. Kita klik saja let's go. Nah, di sini ada beberapa fitur ya, dari home, kotak P3K, ini adalah keterangan nama kita. Kita bisa edit lagi, tapi saya tidak akan mengeditnya. Saya okekan. Kemudian ini adalah fitur bawaannya. Nanti ketika kita setelah menggambar itu akan ada fitur tambahannya lagi. Ini ada yang berbentuk panah dulu ya. Membentuk panah ini kalau misalnya kita akan kembali ke sebelumnya, mungkin kalau di komputer undo ya. Kemudian gambar kamera ini ketika kita akan menunjukkan bahwa bentuk yang kita telah buat itu akan di-share kepada teman kita ya, bisa menggunakan WhatsApp dan sosial media yang lainnya. Kemudian yang tengah ini adalah mengembalikan tampilan seperti standar
dari sudut pandang yang biasa. Nah, ini add shape kita masih kosong, jadi belum ada perintah yang bisa dilakukan. Ini adalah selectionnya, nanti ini masuk ke dalam sebuah tabulasi data gitu ya, data cutting list. Nah, di sini add shape ada cube, cylinder, sphere, triangle, tube, moon. Dan di sisi seperti gambar simbol kaki ya, pada furniture bermacam-macam ya, kaki yang miring, tegak gitu ya. Kemudian ini adalah simbol dari besi ya, jadi konstruksinya menggunakan besi. Nah, saya untuk pertama kali akan menggunakan cube. Nah, cube ini adalah bentuk kubus ya, kubus. Nah, dalam perencanaan kita harus yang namanya menselect dulu kubus kita. Di sini kita bisa atur dari posisi ya, jadi kalau simbolnya ada arah panah ke atas, ke kiri, ke kanan, ini kita bisa geser-geser ya. Ini juga bisa landscape portrait ya. Nah, landscape portrait, nah seperti ini. Saya akan menggunakan portrait karena mungkin lebih leluasa ya. Di sini juga menunya akan lebih banyak di sini. Oke, kita langsung saja ke sebuah project. Project kita adalah kotak P3K. Maka hal pertama yang akan saya lakukan adalah membuat dimensinya. Ya, dimensi ini disesuaikan dengan kotak P3K. Yang pertama saya akan membuat ambang vertikal. Jadi saya akan pindahkan, tetap di select. Saya akan pindahkan ke pengaturan sebelahnya, yaitu pengaturan dimensi, di mana untuk yang pertama saya akan mengisikan dimensinya 400. Kemudian ketik selesai, sebelahnya yang hijau warnanya kita ketik 120. Kemudian yang warna biru itu ketebalan, maaf sorry. Nah, seperti ini jadilah ambang vertikal yang saya tentukan. Nah, sekarang kita cek bagaimana bendanya itu sudah menempel pada dasar landasan atau tidak ya. Jadi di sini ada angka 43, kita ganti 0, jadi dia akan nempel di lantai kita, lantai kerja kita. Nah, seperti ini masih tidur posisi konstruksinya, kita harus berdirikan. Maka dari itu kita harus buat berdiri dengan mengatur vertikalnya ya. Nah, dengan mengatur arah yang biru, angkanya 90 derajat. Oke, seperti ini jadinya. Kemudian karena ini ambang vertikal samping, maka dia harus menyamping ya. Oke, kita rubah di arah yang warna hijau. Ups, warna hijau mana? Oke, kita klik lagi. Oke, warna hijau. Oke, warna hijaunya kita dapatkan berapa? 90 juga. Oke, kita kembalikan ke sudut yang kita inginkan. Nah, kita sudah mendapatkan ambang vertikal yang kita inginkan dalam posisi berdiri.
Nah, setelah itu kita kopikan apa yang kita buat dengan memerintahkan duplikat. Nah, oke, kita geser saja satunya. Jaraknya kita kasih jarak 300. Ups. Oke. Wah, melenceng. Oke. Nah, ini agak ngambang sedikit ya. Maka kita harus turunkan dengan mengedit 0. Seperti ini. Nah, setelah itu oke, untuk melihat tampilan kita bisa menggerakkan satu jari kita untuk melihat posisi-posisi yang kita inginkan. Kalau kita mau memperbesar, kita harus menggunakan dua jari kita untuk zoom in atau zoom out ya. Oke, lanjut. Kita akan membuat yang namanya ambang horizontal ya. Ambang horizontal saya buat lagi. Saya masih menggunakan material yang sama, jadi saya kopikan saja, duplikat. Oke, sorry. Oke ya, jadi ini yang akan kita edit. Kita putar dulu ambang horizontal kita, yang tadinya vertikal kita putar menjadi 90 derajat. Oke. Nah, jadi ya, dimensi yang akan saya buat di sini saya rubah, saya geserkan ke pengaturan dimensi yaitu 300 ya. Seperti ini. Oke, kalau sudah saya akan pasang di bagian atas. Oke, kita paskan saja. Oke ya, warnanya putih ya. Kita bisa kembalikan lagi ke warna aslinya, kayu ya. Oke, jadi oke, oh ini ada sedikit ya. Ya nggak apa-apa, nanti kita akan rapikan. Selanjutnya, karena kita punya ambang yang sama di bawah, kita bisa kopikan ambang ini, duplikat. Oke, kita simpan di bagian bawah. Oke, selanjutnya kita buat lagi untuk ambang yang ada di tengah, sama kita duplikat. Oke, dari ground itu saya buat, oke, ini bisa langsung setting dari ground ya, 100, jadi dia lurus. Oke, kalau misalnya kurang maju, klik dulu, nanti kita tarik. Oke, ups, oke. Oh, sudah ya, sudah pas. Oke, kita lanjutkan lagi kepada pembuatan tiang tengah. Pembuatan tiang tengah saya akan masih menggunakan yang ambang horizontalnya ya. Jadi saya duplikat, sorry ya, kalau misalnya ada kesalahan kita bisa back di sini. Nah, muncul lagi, kita duplikat. Nah, karena kita akan memberdirikannya atau menegakkannya, jadi kita putar dimensi yang atau arah rotasi yang akan kita inginkan.
Oke, klik dulu. Oke, sebentar. Oke, sudah jadi sampai 0 ya. Oke, seperti ini. Coba kita perbaiki. Oke, angle ya. Nah, jadi kita akan buat dimensinya adalah 120 270 15. Oh, ternyata kebalik. Ya udah, kita rotate saja. 180. Oke, seperti ini ya. Sudah muncul. Nah, kita pasang pada konstruksi kita. Oke. Oke, maaf ada gangguan sedikit. Nah, oke, ya seperti ini ya caranya. Oke, so, ya cukup. Setelah itu saya akan membuat pembatas pemisah yang ada di bagian sini, yang kotak yang kecil ini ya. Oke, kita buat lagi. Saya akan buat dari kub lagi, duplikat saja supaya kita mudah untuk menyetingnya. Tinggal menyesuaikan ukurannya, yaitu ukurannya adalah 100. Selesai. Ininya 15. Oh sorry, 15. Kemudian lebarnya 120. Oh sorry, kepencet ya. 120. Oke, maaf. 120 selesai. Oke, nah jadi kita geser posisinya ada di dalam. Oke. Ya, jadi kesulitannya mungkin agak sedikit sulit waktu membuat dia presisi ya. Nah, seperti ini ada yang masih bergeser, kita geserkan saja. Nah, oke. Dah. Atau kalau misalnya tidak presisi, kita bisa memperpanjang ya. Kalau saya memperpanjangnya, tapi ini saya sepertinya kayak sudah ya. Kalau masih ditemukan seperti ini, bisa menggunakan cara yang bisa kita lakukan, itu memperpanjangnya. Nah, ini masih, ini kita bisa naikkan sedikit. Sorry, ini sepertinya kurang naik atau kurang turun ya, gitu. Kalau lihat di sini ya udah pas ya. Oke, jadi saya akan memindahkannya saja.
Oke, seperti ini ya. Oke, begini rancangan kita sementara. Selanjutnya saya akan membuat backdrop ya, atau panel belakang. Nah, panel belakang ini saya akan buat dari kayu yang baru dengan apa? Dengan ketebalan yang berbeda. Jadi saya akan cube lagi. Nah, cube-nya sudah muncul seperti ini. Kita setting ukurannya yaitu 9 size, kemudian tengahnya 400 size, kemudian tingginya 400, lebarnya 320. Oke, nah seperti ini ya. Oke, ketebalannya adalah 9 mili ya. Kita akan pindahkan panel belakang ini ke belakang. Kita ganti atau kita rotate dulu ya. Rotate dulu. Oh sorry, rotate 90 derajat, yang warna hijau. Setelah itu kita pindahkan ke belakang. Saya akan mencari angle yang pas untuk bisa menggesernya ke belakang. Oke, sudah. Nah, saya akan ke belakang supaya angle-nya pas. Kalau sudah seperti ini, tinggal tutup. Nah, kalau misalnya ditemukan yang masih kurang panjang, kita bisa menambahkannya saja seperti ini. Jadi dia ada celah. Nah, sebelahnya tidak ada ya. Nah, sebelahnya boleh dikatakan tidak ada. Kita bisa memperpanjangnya saja dengan cara cepat. Oke, kita klik dulu, kemudian kita tarik garis 30 ya. Oke, 30, tapi kurang sedikit satu, nggak masalah. Yang penting backdropnya sudah ketutup. Selanjutnya kita membuat daun pintu. Daun pintu untuk kotak P3 kita. Kita akan menggunakan ambang vertikal untuk membuat daun pintu. Duplicate lagi, saya akan pindahkan yang akan saya buat ya. Saya akan edit ukurannya, yaitu ukurannya adalah 60 400 15. Selesai. Oh, arahnya seperti ini. Oke, kita tinggal rotate lagi. Oke, warna biru 90 derajat. Kurang ya. Oke, sudah. Setelah itu kita ingin membuat panel daun pintu yang terbuka seperti ini ya. Setelah itu kita cek put on the ground-nya berapa, kita sesuaikan saja dengan yang ada di benda kotak P3K yang sudah terbuat gitu ya, 0, jadi dia akan seperti itu. Kita pindahkan ke sana. Terangkat lagi. Kita cari angle yang bisa
memindahkan. Oke, yang ini ya. Oke, geser lagi. Saya ingin membuat panel yang terbuka, daun pintu yang terbuka. Oke, lanjut. Saya punya 2 daun pintu yang tegak, saya kopikan, duplicate. Seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat ambang atas daun pintu. Saya akan menggunakan ini juga, tapi ukurannya yang akan saya rubah. Ya, saya duplikat lagi. Oke, saya back. Sepertinya saya menggunakan yang biru, harusnya 90 ya. Oke, kalau sudah 90, saya akan buat dimensinya menyesuaikan ukuran yang diinginkan, 60, 200, 103, 15. Oke, saya pindahkan ke bagian atas. Yang ini saya akan rapatkan. Ya, geser ya. Oke. Kita sebenarnya ketika kita akan menyatukan bagian per bagian itu, dia sudah seperti ada program yang tarik menarik gitu ya, antara bagian satu dengan bagian kedua. Nah, sekarang yang ini karena belum bagus, saya akan sejarkan. Jadi angle-nya, saya ulangi lagi, angle-nya yang harus pas supaya dia bisa ketemu bagian sambungannya. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah tersambung, ya sudah. Oke, lanjut. Karena ini sama dimensinya, jadi saya akan kopikan, duplicate ke bawah. Oke, dia akan otomatis. Nah, oke, satu lagi, yaitu adalah kaca. Kalau kita akan membuat sebuah kaca, kita bisa menggunakan cube lagi ya. Ukurannya mungkin berbeda. Kita setting dulu ukurannya. Oke, kita klik dulu 215. Kemudian 295. Back dulu 295. Kemudian 2 mili. Ya, ukuran kaca kan kecil ya. Biasanya 1 mili, 2 mili, ada yang sampai 5 mili, tergantung. Nah, di sini kita ganti ininya, tampilannya glass. Kita cari yang glass. Nah, dia akan menjadi transparan seperti ini ya. Kita kembalikan lagi ke arah ini. Nah, ketika tampilan ini Anda bisa membuatnya
pas-paskan saja ya. Jadi dengan adanya aplikasi ini kita juga bisa mengkoreksi apa yang kita buat ya. Jadi tidak semata-mata apa yang kita buat itu sudah pas gitu, kadang ada koreksi. Nah seperti ini ya, kacanya sudah menyatu dengan dia akan mengambil salah satu. Kalau misalnya akan membuatnya agak panjang ya, saya kira cukup ya, udah bagus juga ini. Oke, kita paskan 25. Oke, yang bawah 300. Oke, saya kira cukup ini, udah bagus. Nah beginilah hasil pembuatan kotak P3K dengan aplikasi Moblo ya. Saya putar-putar, hasilnya seperti ini. Oke ya. Nah bagaimana kalau misalnya kita akan membuat warna yang berbeda pada daun pintu ya? Kita bisa klik saja terus kita pilih warnanya apa, misalnya putih seperti ini. Kita klik saja objeknya, nanti dia akan berubah menjadi putih, white one ya. Oke, sambil kita cek apakah ada yang tidak pas itu ya. Kalau yang ada gelap di ujung itu dia karena ada kacanya ya, seperti ini. Ini kotak P3K dalam bentuk pintu yang terbuka ya. Oke, nah setelah itu kita bisa share gambar kita ke teman yang kita inginkan tahu gambar kita ya. Seperti ini, share dengan kamera, nanti otomatis akan mengarahkan kepada teman yang kita tuju. Nah saya akan mengirimkannya ke istri saya. Oke. Contoh kotak ya, P3K gitu ya. Oke, selesai. Nah akan muncul seperti itu. Oke, saya akan kembali lagi ke aplikasi mobilnya. Oke, snapshot save ya. Nah saya akan memberikan tambahan pengetahuan juga bahwa bagian-bagian yang kita buat ini kita bisa atur ya. Jadi misalnya kita kasih nama, yang pertama adalah ambang samping. Oh sorry, saya tulis cepat, ambang samping ya, atau ambang vertikal. Vertikal, oke. Saya oke ya, akan berganti ya. Ini juga bisa sama diganti namanya, tapi saya tidak akan membuat semuanya ya, ini hanya contoh saja. Nah bagaimana dengan tampilan selanjutnya yang akan saya tunjukkan, yaitu di sini. Cutting list. Lihat, aplikasi ini sudah menyediakan gambar yang menyerupai bentuk 3D-nya. Ya, 3D-nya, 2 dimensinya, ada top, front, left, dan ukuran-ukurannya yang harus ada gitu ya. Ini ada nih.
berapa banyak, ambang vertikalnya 2. Saya baru ganti 2 nama, nanti kita akan mempraktekannya dengan mengganti semuanya ya. Oke, itu cutting listnya sudah muncul ya. Jadi dengan aplikasi Moblo ini kita bisa menggambarkan banyak tampilan, kemudian cutting list kita sudah dapatkan tanpa bersusah payah. Kemudian kita bisa mengekspor dalam bentuk CSV. Export itu Excel ya, file Excel. Jadi kita akan mendapatkan file Excel pada aplikasi Moblo ini. Nanti kita kirim datanya ke laptop, nanti kita buka di aplikasi Excel. Di sana ada ukuran dan nama bagian-bagiannya yang harus kita potong pada saat praktik ya. Oke, ini kemudian kalau misalnya Anda mau menambahkan aksesoris misalnya, pintu. Nah, pintu ini gagang pintu ya. Nah, ini bisa dipasang. Kita tinggal rotate aja. Nah, kita kembalikan, kita tempelkan. Nah, kan seperti ini ya. Jadi sudah bagus. Kita bisa edit dimensinya kalau misalnya ini terlalu besar ya. Oke, kita bisa edit, diperkecil misalnya 40 ya. Ya, seperti ini ya. Inilah gagang dalam aplikasi kita. Oke, kita edit lagi ya. Seperti itu ya. Saya kira cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa membuat desain yang lain lagi, yang lebih kompleks dari kotak P3K. Terima kasih. Oke teman-teman, itulah cara menggambar pada aplikasi Moblo. Sangat mudah sekali bukan? Jangan lupa ya, like and subscribe channel ini supaya lebih berkembang ke depannya. Semoga banyak desain yang lain juga bisa saya buat di aplikasi Moblo. Jangan lupa ya, like and subscribe. Terima kasih telah menonton video saya.